lain selain Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan enggak. Perbuatan taat, perbuatan maksiat itu dari hamba itu sendiri. Jadi Allah pasrah. Allah menciptakan manusia wis pasrah. Hamba itu yang berbuat taat ya karena hamba itu. Kalau dia berbuat maksiat ya karena hamba itu. Ini aliran sesat, menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita buat gerakan gini, ini dari kita ini, bukan dari Allah ini. Menurut mereka begitu, aliran sesat ini. Lari dan lain sebagainya, itu kekuatan kita, itu dari kita, bukan dari Allah. Oke. Kalau dari kita, jawabannya gampang kok. Orang itu lari, itu ada batas kekuatannya enggak? Ada enggak? Mesti dalam berapa kilo, itu pasti dia ngos-ngosan nggak kuat jalan lagi. Bahkan bisa sampai muntah, bisa sampai pingsan kalau dia kecapean banget. Berarti itu menunjukkan bukan dari kamu, dul, kekuatan itu. Itu berarti dari Allah. Itu dari Allah. Ada satu cerita, ya ceritanya ini cerita betul terjadi dalam kitab sejarah. Seorang ulama besar. Ya. Seorang ulama besar, gak perlu saya sebut namanya. Ulama besar di zaman Imam Ghazali. Kalau debat itu sama Imam Ghazali, debat ilmu itu. Nah, tapi beliau dalam masalah ini beliau kepleset. Jadi menurut beliau seperti aliran sesat itu. Kekuatan itu hamba yang menciptakan. Oke. Ada salah seorang perempuan. Perempuannya ini sholihah dan alimah, pinter. Ya. Perempuannya ini pinter, cerdas perempuannya ini. Masih jumlowati, masih apa? Masih belum nikah ini, statusnya belum nikah. Terus dia ini bilang sama bapaknya, Pak, saya pengen nobatkan ulama itu. Halah poiso, kamu ini perempuan kok, kamu kok mau nobatkan dia? Dia tuh ulama besar loh, kelasnya seperti Imam Ghazali. Insya Allah saya yakin saya bisa, Pak. Kawinkan saya sama dia, Pak. Minta akan ke dia, mau nggak nikah sama saya? Wong saya cantik kok. Iya. Kemudian akhirnya bapaknya, kamu yakin? Iya, saya sudah istikharah. Bismillah. Akhirnya dikawinkan dengan ulama itu. Maaf ya. Jadi saya tidak niat jorok, tidak niat apa. Niat untuk ilmunya, kita ambil ilmunya. Di malam pertama, wis ngerti ya, wong kawin malam pertama ya pokoknya kuwi. Ya. Intinya itu pokoknya. Nah, ketika malam pertama, ya, ronde pertama, wis sing mudeng rak mudeng ya wis. Ya. Sing rak mudeng kawin. Ben mudeng. Nah, kemudian si ulama ini bisa ya ronde pertama. Terus si perempuan ini minta lagi ronde kedua masih bisa. Ronde ketiga wes ra iso. Ini perempuannya minta terus ini. Dituruti terus akhirnya laki-laki ini, ulama ini ndak kuat wes, enggak iso apa-apa wes ini. Stepar wes. Ndak bisa apa-apa sudah ini. Maka perempuan itu bilang, "Loh, kamu itu bilang katanya kekuatan itu dari hamba. Loh, kamu kok baru 2 ronde wes lemes loh. Berarti kamu itu dikasih kekuatan 2 ronde itu dari Allah." Akhirnya dia mikir, oh iya ya, dari masalah bab ronde ini bisa tobat. Gara-gara perempuan ini. Tapi jangan coba-coba loh ya. Kowe kawin mbek wong sing sesat kowe akhirnya. Ini perempuan yang sudah kelas ilmunya luar biasa ini. Makanya dia berani mentobatkan ulama yang sekelas itu. Jadi dari situ akhirnya ulama itu tobat daripada pendapat aliran sesat tadi itu bahwa kekuatan itu dari hamba. Jadi jangan apa namanya coba-coba. Ini hanya satu contoh dalam kitab sejarah untuk menceritakan kepada kita bahwa ada ulama yang tobat daripada yang seperti itu. Nah, lantas bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah perbuatan taat maksiat itu Allah yang menciptakan. Cuman kita kan hamba.
Kita diciptakan Allah. Kita murni hambanya Allah, kita nggak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Kalau perbuatan taat kita nisbatkan ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa datang pengajian tiap Ahad pagi. Pesan nisbatin ke Allah, bukan kamu yang jalan, Allah yang membuat kamu jalan ke sini gitu. Bukan kamu yang niat, tapi Allah membuat hati kamu niat, tekad untuk datang ke sini gitu. Nisbatkan ke Allah. Tapi kalau maksiat jangan dinisbatkan ke Allah. Nisbatkan ke diri kamu sendiri. Salahmu dewe kamu pilih maksiat. Kan Allah ngasih ikhtiar kamu, ngasih pilihan kamu. Allah ngasih taat maksiat, pilih yang mana? Allah ciptakan taat maksiat, pilih yang mana? Kamu milih yang maksiat, ya salah kamu. Maka ketika itu salah kamu, walaupun itu ciptaan Allah, maka kamu nisbatkan salahku ya Allah. Sama seperti jawaban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dalam Al-Quran Allah ceritakan, ketika Nabi Ibrahim menceritakan hidayah, Nabi Ibrahim bilang fahuwa yahdin, Allah yang memberikan sehidayah. Tapi ketika nyebut penyakit, Nabi Ibrahim bilang apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau saya sakit karena kesalahan saya, padahal sakit itu dari siapa? Allah. Sakit dari siapa sakit? Allah. Sehat dari Allah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bilang dalam Al-Quran wa idza maridtu, kalau saya sakit karena kesalahan saya pribadi, fahuwa yashfin, yang menyembuhkan Allah. Kesehatan beliau nisbatkan ke Allah, tapi penyakit beliau nisbatkan ke dirinya sendiri. Kenapa? Ta'adduban, adab sama Allah. Jadi kalau kesalahan-kesalahan, penyakit, maksiat, jangan nisbatkan ke Allah, walaupun itu ciptaan Allah. Itu sebagai adab kita sebagai hamba. Makanya ketika iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam, iblis enggan sujud kepada Nabi Adam. Iblis itu protes sama Allah, ya Allah, loh panjenengan niku pun ngertos, nek kula niku setelah panjenengan perintah pasti kula niku mboten purun sujud. Engkau tuh tahu ya Allah, kalau engkau tuh setelah memerintahkan saya tidak akan sujud sama Adam. Lah kenapa engkau kok masih memerintahkan saya sehingga saya itu masuk neraka? Paham pertanyaannya iblis ya? Engkau kan tahu ya Allah, engkau tuh maha tahu. Iblis itu alim kok. Iblis itu sama ulama sekarang aliman iblis. Nanti wong alim nek fatwane ngawur-ngawur ya, itu berarti lebih buruk dari iblis, minteri iblis. Maka iblis itu bilang, ya Allah, engkau kan maha tahu. Kenapa engkau kok masih memerintahkan saya untuk sujud sama Nabi Adam, padahal engkau tahu kalau engkau perintahkan saya sujud sama Nabi Adam, saya nggak akan sujud. Kata Allah, kapan kamu taunya saya nakdirkan kamu nggak sujud itu kapan? Ya setelah engkau perintahkan. Ya karena itu kamu tak laknat, karena kamu memilih nggak sujud. Kamu kan tahu takdirnya setelah saya perintah. Munculnya kan setelah perintah saya, setelah pilihan kamu. Nah, karena pilihan kamu nggak mau sujud itu, saya azab kamu, saya laknat kamu sampai turunan kamu di neraka. Itu jawaban Allah untuk seluruh makhluk sampai ya hari kiamat itu. Jawabannya seperti itu. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Dari seluruh takdir Allah, dan takdir Allah pasti indah. Nggak ada takdir Allah yang nggak indah, nggak ada. Tiap takdirnya Allah pasti indah. Makanya kadang-kadang Allah tuh memberikan sesuatu yang menurut kita itu nggak enak. Kok gini terus ya urip ya? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Terkadang aku tuh memberikan kepada kalian sesuatu yang nggak enak menurut kalian, padahal itu yang lebih baik untuk kalian. Kalian tuh nggak ngerti, hikmahnya nggak tahu. Jadi pasrah, percaya, ridho. Jadi orang yang ridho sama takdirku.